inilah dia bahan-bahan untuk membuat tes kerongkongan bayi yang harus anak-anak siapkan. Yang pertama adalah tabung karton dari tempat penggulung tisu toilet atau bekas tisu ya. Kemudian ada gunting. Lalu anak-anak juga boleh menggunakan kertas lipat. Oke. Lalu ada lem atau selotip ya. Ini adalah bahan atau alat yang anak-anak harus persiapkan untuk membuat proyek ini. Juga anak-anak boleh menyiapkan benda berbahaya dan benda tidak berbahaya sebagai alat uji coba dari tes kerongkongan bayi ini. Contohnya apa saja ya alat untuk uji coba itu? Yang pertama, anak-anak boleh siapkan kuuk ya. Kemudian ada peniti, ada klik, oke. Kemudian ada juga di sini paku ya, dan ada kerikil, ada juga di sini manik-manik ya. Atau di sini ada penjepit baju ya. Ada juga bola di sini, ada spidol ataupun ada benda yang lainnya, misalnya ada handphone ya. Apakah benda tersebut bisa masuk ke dalam tes kerongkongan bayi atau tidak? Kita simak cara membuat tes kerongkongan bayi dari Bu Chandra. Kita mencobakan langsung memakai kertas lipat ini. Nah, kertas lipatnya kita bagi dua saja ya anak-anak ya, supaya mudah. Kemudian kita gunting. Lalu kita lem. Nah, kan kita ibaratkan ini kerongkongan bayi ya anak-anak ya. Jadi kita dulu menyerupai kerongkongan bayi. Nah, dibentuk seperti ini anak-anak. Nah, lihat anak-anak ya, mudah ya anak-anak ya. Dan kebetulan Bu Chandra sudah punya yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi ini kita beri hiasan memakai spidol ya. Kalau ada krayon juga boleh ya. Hiasannya sederhana saja ya, supaya menarik saja ya anak-anak ya. Nah, seperti ini anak-anak kira-kira. Semoga anak-anak bisa membuatnya ya. Nah, nanti akan dipraktekkan oleh Bu Nur ya. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Tika dan Bu Chandra. Nah, sekarang anak kita akan lanjutkan ya. Kita akan menguji coba tes kerongkongan bayi ini. Nah, kita akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita ya, terutama benda-benda kecil. Kita cek apakah benda tersebut aman untuk bayi atau tidak. Caranya seperti ini ya. Kita masukkan bendanya ke dalam tabung ini. Coba anak perhatikan baik-baik. Masuk tidak? Ya, masuk ya. Ini penitik. Coba kita coba lagi benda yang ini, hook ya, yang sering anak-anak mainkan. Nah, ini masuk juga anak-anak ya, cuma tidak keluar. Nah, oke. Kemudian ini ada manik-manik ya, biasanya anak perempuan senang bermain meroncek ya. Nah, coba kita masukkan ke dalam tabung ini. Ya, ternyata masuk anak-anak. Ya, oke. Kita coba lagi dengan kerikil ya. Ternyata benda-benda yang kecil yang tadi Bu Nur contohkan itu tidak aman untuk bayi ya, karena akan masuk ke dalam kerongkongannya ya. Kemudian kita akan coba benda yang lain ya. Ini balon nih, anak senang bermain balon. Ini tidak masuk ya, tapi ini juga bisa jadi membahayakan ketika masuk ke dalam mulut bayi ya. Kemudian ini ada bola, ini juga tidak masuk, berarti masih aman ya. Oke, kemudian spidol, ini masuk loh anak-anak ya. Nah, untuk benda-benda tadi yang tidak masuk ke dalam tabung ini masih aman untuk dimainkan oleh adik bayi, tetapi tetap masih harus hati-hati ya, karena tadi ini bahannya dari karet, kemudian ini juga ya
khawatir terhirup. Jadi tidak baik untuk dimainkan oleh adik bayi. Nah, kemudian ini ada gunting. Nah, ini gunting sebagian masuk ya. Nah, ini juga tentu walaupun tidak melewati tabung ini, tetap ini benda berbahaya ya, walaupun ini berguna ya, tetapi ketika dimainkan oleh adik bayi itu berbahaya karena termasuk benda tajam ya. Nanti anak bisa praktikkan di rumah ya, ketika anak sudah membuat tes kerongkongan bayi ini, anak coba cek benda-benda di sekitar anak-anak ya, mulai dari benda yang kecil ya atau sedang dimasukkan ke dalam tabung kerongkongan bayi ini ya. Ketika melewati berarti dia bisa masuk kerongkongan bayi, berarti tidak aman untuk dimainkan. Tentunya Bu Nur yakin anak tahu ketika tidak aman dimainkan berarti anak harus menyimpan di tempat yang jauh dari jangkauan adik bayi ya, di tempat yang aman. Ya, itu saja dari Bu Nur. Terima kasih.